Alasan perceraian. Selingkuh. Siapa yang selingkuh? Aku. Aku sedikit lebih baik darinya. Aku selingkuh dengan 2 orang sekaligus. Sudah dipikirkan matang, buang sampah saja tidak perlu mikir. Kau lihat, dia pemarah dan sikapnya buruk. Yang penting, kamu juga sangat pencemburu. Cerai. Sekarang juga bercerai. Sudah punya anak? Tidak. Ada harta yang perlu dibagi? Tidak ada. Tanda tangani saja. Sayang. Dia menyesal. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Jangan-jangan kamu masih mengira, aku masih punya perasaan padamu. Kita sama-sama licik. Buat apa berpura-pura? Surat cerai kalian sudah siap. Aduh. Surat cerai ini bukan warna hijau. Yang penting topimu hijau. Panggil Kaksing. Kaksing. Punyaku tidak sehijau milikmu. Benar kan, adik keempat? Kehilangan seorang suami. Sekarang punya kakak laki-laki lagi. Urusan ini, bagaimanapun dihitung, tidak akan rugi. Benar kan, kak keempat? Kedepannya tolong bimbing aku ya, kak keempat. Jangan khawatir, adik keempat. Mana ada istri lebih dekat daripada adik? Kak keempat. Selamat ya, terlepas dari penderitaan. Nona Fusi, selamat. Kamu juga sudah kembali melajang. Apa aku kenal kamu? Aku sudah kenal kamu sejak lama. Oh, maksudku bukan sekarang. Sebelum menikah. Kamu bukan asli Mingzu, kan? Nona keempat. Dia itu yang di trending. Yang dirawat Tuan keempat Jiang di luar. Kakak kembarnya. Ternyata Nona selingkuh yang berani datang. Siapa di sini yang tidak tahu? Reputasi Nona Fusi. Tampaknya kau hanya pernah mendengarnya. Kau. Kakashi. Dia berani memukulku. Furuan. Kau tahu tidak siapa aku? Orangnya. Kakashi. Masih mau tahu lebih dalam? Tidak. Sudahlah, lupakan. Kelihatan banget biasa nyampah. Cuma pakai jubah naga kerajaan runtuh. Langsung ngira diri bisa naik tahta kapan aja. Maaf ya, kakak keempat. Sampai babak belur orang-orangmu. Yang penting tangan si Mei nggak sakit. Aku numpang kasih hadiah. Selamat jomblo. Si Mei terlalu sungkan. Yang satu ini nggak tahu diri. Di rumah masih ada satu lagi yang mirip banget. Suatu hari nanti akan kuperkenalkan kau padanya. Baiklah. Siapa yang menyuruhmu datang? Orang-orang di luar bilang. Dia sedang selingkuh darimu. Aku ingin membelamu. Sebelum bercerai, Furuan adalah istriku. Setelah bercerai, dia tetap mantan istriku. Aku berselisih dengannya itu urusan keluarga. Kau ini siapa? Berani ikut campur urusan keluarganya. Sebelum memanfaatkanmu, saya sudah jelaskan harganya dengan jelas. Kau memanfaatkanku. Bahkan tidak memberi kabar. Apa kau pikir harta lebih banyak dariku? Atau lebih jago dariku?
Kembalilah ke tempat asalmu. Kau kebetulan hari ini dia sedang baik hati. Lain kali jika dia melihatmu lagi, bukan hanya muka yang bisa hilang. Laporan terbaru dari stasiun kami. Tuan Jiang Chenglin dan Nona Furuan telah bercerai hari ini. Saat ini, Tuan Jiang berselingkuh dengan sepasang kembar. Secara jumlah jauh mengalahkan Nona Fu keempat, membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh Mingzu. Nona keempat, Anda begitu marah. Bukankah ini justru seperti yang diinginkan Jiang Laosi itu? Dia berani menyuruh orang menulis. Anda bahkan tidak bisa menandinginya dalam hal memakai topi. Berani menulis bahwa Anda cemburu demi dirinya. Masih terikat satu sama lain. Aku tidak sebermuka tebal dia. Anda pernah bilang, menang atau kalah tidak penting. Yang penting menang sampai akhir. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan bawa perasaan pulang ke rumah. Lagi pula daripada dipermalukan orang luar. Lebih lucu kalau dipermalukan keluarga sendiri. Iya juga. 1 tahun lalu, keluarga Jiang dan Fu, saat upacara peletakan batu pertama Villa Suining, mengumumkan pernikahan kedua keluarga. Villa ini dibagi rata, 45% saham, 10% sisanya. Awalnya dikatakan milik pemerintah, tapi sebenarnya adalah perusahaan bodong milik Jiang Chenglin. Pemilik sahamnya bernama Cai Yuanyi. Aku mengorbankan seluruh mas kawinku untuk villa hati. Segala jerih payahku. Pada akhirnya, malah dikalahkan oleh rubah tua Jiang Chenglin ini. Dia benar-benar mengakaliku. Kalau begitu maksud Anda, 10% saham yang tersisa ini. Tapi sebelum itu, aku harus pulang dulu sebentar, untuk mengambil kontrak pengalihan saham. Bukankah ini, baru saja di depan para tokoh terkemuka kota, memalukan keluarga Fu kita. Si kakak keempat, berani sekali kau kembali. Bagaimana kau bicara pada kakak keempatmu? Apa aku salah? Dia mengajukan cerai sendirian. Seluruh keluarga Fu ikut merasa malu. Bangun, ini tempat duduk ayah. Kamu masih berani menyebut ayahku? Jika ayahku sampai kenapa-kenapa, itu juga karena ulahmu. Aduh. Kamu berani memukulku? Ayah sudah bilang, keluarga Fu tidak memukul sesama keluarga. Aruan, bagaimanapun juga, kamu juga tidak boleh main pukul orang. Betapapun tidak tahunya Jing. Masih ada aku sebagai ibunya yang bisa menghukumnya. Ayahmu tidak ada di rumah. Kamu tega mengganggu kami ibu dan anak seperti ini. Tante Fan, aku menghormatimu. Baru tidak memanggil orang untuk mematahkan kakinya. Sudah tahu ayah lagi tidak enak badan dirawat di rumah sakit. Masih terus menyebut-nyebut celaka. Setiap kali mengucapkannya. Mengutuk aku boleh. Mengutuk ayah tidak boleh. Aku tidak suka mendengarnya. Jangan jadikan ayah untuk menekanku. Kalau saja margamu bukan Fu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tunggu saja. Nona keempat. Lokasi Cai Yuanyi sudah ketahuan. Tepat sekali kau datang. Sudah kukatakan. Villa Swinging. Sisa 10% sahamnya. Aku yang ambil. Kebetulan, aku juga menginginkannya. Ayo kita adu. Si empat. Malam-malam tidak tidur. Keluar keluyuran ya. Kakang empat juga sama saja. Nona keempat. Cai Yuanyi sedang melintasi jembatan penghubung antar sungai. Apa yang kusuruh sudah kau selesaikan. Siapa yang begitu ceroboh? Banyak kakang empat sampai kempes. Heh, supaya aku nggak rebut orang darimu. Kau sampai memikirkan siasat licik seperti ini. Hei, berhenti, berhenti. Ini ada 1 juta, tanpa password. Cukup untuk beli 2 mobilmu. Sekarang mobil ini milikku.
Aku benar-benar menyerah pada kalian berdua. Untuk menghindari kalian, mobil mewaku sendiri nggak berani ku kendarai. Naik taksi. Tapi akhirnya tetap ketangkep kalian. Jangan banyak bicara, ikut aku. Si 4. Harusnya ada tata tertib siapa duluan. Aku datang untuk mengundang Direktur Chai ke pesta ulang tahunku. Kebetulan, aku juga. Tapi jangan lupa, aku danmu ulang tahun di hari yang sama. Ayo, Direktur Chai. Coba saja kau pergi. Kau seenaknya mau membawa orang yang kuinginkan dariku. Kau minta izinku dulu. Seruduk saja. Hari ini, aku akan bawa dia pergi. Atau, jangan harap ada yang bisa pergi. Kau. Baik. Bagus sekali, Furuan. Kau memang kejam. Terima kasih pujiannya, Kaksi. Kali ini aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Ketemu acara besar seperti ini. Kenapa? Ini mantan istrimu. Hadiah ulang tahun untukmu. Begini saja. Panggil aku kakak. Aku antar kamu pulang. Kamu gila ya? Kalau tidak panggil, aku pergi. Ponsel seseorang ini dibuang. Hanya bisa pulang jalan kaki. Jalan 100 km lebih tidak mudah. Kaki pasti bakal lecet semua. Aduh. Ayo naik. Aku antar kamu dulu. Lalu aku sendiri yang akan bantu kamu merebutnya kembali. Terlalu meremehkan mantan istriku ini. Nona keempat. Aku benar-benar tidak sengaja bersama Ye keempat. Bersekongkol menipu kamu. Aku hanya takut pada keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak berniat kabur. Paman Chai. Jangan tegang. Wajar ingin kerja sama dengan keluarga Jiang. Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Aku tahu harus cari siapa. Tapi urusan hari ini. Kuharap ini yang terakhir kali. Jangan pelin-pelan. Nona keempat, terima kasih atas pengertiannya. Kedepannya mohon bimbingannya. Sekarang, mungkin mereka sudah tanda tangani. Bahkan dokumen transfer saham. Ambil saja kalau memang mau diambil. Lagian Furuan juga pasti tidak merasa ini merebut. Paling-paling cuma mengambil kembali barangnya sendiri. Katanya dari kecil dia memang bukan orang yang mudah diganggu. Buat apa kamu macam-macam dengannya? Hari ini Furuan ulang tahun yang ke-25. Aku juga sudah siapkan kado ulang tahun untuknya. Jam berapa sekarang? Iya, betul. Kok belum datang juga? Ruan, tamu-tamu sudah lama datang. Kenapa baru datang? Ruan, jangan marah kalau aku bicara terus terang. Hari ini banyak senior datang untukmu. Jangan harap kau datang lebih awal. Tapi kau malah datang sangat terlambat. Memang agak keterlaluan. Cobalah mengerti. Lagi pula, Arwan baru saja bercerai kemarin. Kami khawatir dia sedih. Makanya kami datang untuk ramai-ramai. Jiang Chenglin berulang tahun hari ini. Aku saja tidak pergi. Sudah lama film di sana mulai. Di sini aku belum lihat tuan rumahnya. Tehnya sudah minum setengah perut. Maaf, semuanya. Sudah lama membuat kalian menunggu. Aku baru saja menjemput seorang teman. Di jalan agak terhambat sebentar. Tokoh penting apa ini? Harus membuat banyak tamu menungguimu. Kamu masih harus menjemputnya sendiri. Ruan, aku bicara yang tak ingin kau dengar. Semua orang yang hadir di sini hari ini. Harus kau syukuri. Kau tahu tamu undangan pesta ulang tahun Jiang Chenglin. Mereka bilang apa? Bilang kami datang karena takut kau menangis. Aku. Aku yang menjemput. Cai Yuanyi. Bos Yiwai, pemilik Villa Swining, yang pegang 10% sahamnya. Ya. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Kukatakan, Kakashi, jangan-jangan demi gengsi, kau hanya menggembar-gemborkan diri di sini. Aduh,
Sungguh maaf, terhambat di perjalanan. Hampir saja kulewatkan perayaan ulang tahun Nona Si. Tidak apa-apa, kedatanganmu tepat sekali. Bagaimana bisa ku dengar? Cai Yuanyi ini orangnya Tuan Jiang. Kenapa dia datang menghadiri pesta ulang tahun Nona keempat? Kedatanganku kali ini, selain untuk merayakan ulang tahun Nona keempat, juga bersiap mengumumkan satu hal penting. Apa yang kau katakan? Aku memutuskan. Atas namaku, 10% saham Villa Swining akan dialihkan kepada Nona keempat. Apa? Dengan kata lain, saat ini kakak keempat telah memiliki Villa Swining. 55% sahamnya menjadi pemilik Villa Swining. Pemegang saham mayoritas dengan hak suara mutlak. Ruan, selamat, kamu menang. Terima kasih Paman Zhou. Mari bekerja sama lebih lanjut ke depannya. Wah, bukankah ini barongsai paling megah di Mingzu? Seharusnya kamilah yang memberi hadiah kepada Nona keempat. Tidak disangka, Nona keempat juga memberikan kita sebuah kejutan. Nona keempat memiliki wibawa gagah singa hitam, dan juga pesona elegan singa putih. Pertunjukan barongsai hari ini, semua yang menyaksikannya sangat beruntung. Benar-benar benar, yang kamu pilih. Singa betina. Ibunya adalah singa betina berkepala hijau. Kakak, kado ulang tahunmu sangat unik. Nona keempat, ini benar-benar bukan persiapanku. Selain mantan suamiku itu, seharusnya tidak ada yang berani di pesta ulang tahunku, memberikanku singa kepala hijau. Jiang Chenglin. Kakak keempat, baru saja kamu balik unggul. Mantan kakak ipar langsung memberimu singa kepala hijau. Sekarang muka kamu kembali babak belur. Adik, aku sangat kasihan padamu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Wu Mei. Beri hadiah amplop merah besar untuk para Sifu. Ajak semua minum air manis. Furuan, ini mau main drama apa lagi? Apa kau menyesal bercerai denganku? Benar, aku memang menyesal. Menyesal surat cerainya tidak tertulis karena kematian pasangan. Kau ini tidak punya hati nurani. Aku sudah bersusah payah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tidak suka? Lepaskan. Bagaimana kalau aku tidak melepaskannya? Kalau begitu akan kuberikan padamu paket operasi plastik. Kau juga tahu malu? Saat kau selingkuh dariku, kau pikir apa? 3 bulan lalu, kau sudah berencana mengkhianatiku. Kau pikir aku tidak tahu? Sejak setahun yang lalu, kau sudah siapkan jalan untuk bercerai. Mau bercerai bagaimana? Kau selingkuhi aku. Jadikan aku bahan tertawaan seluruh Mingzu. Siapa sebenarnya yang mau jadikan siapa bahan tertawaan? Tahun lalu si bajingan mana? Yang janji langsung padaku. Villa Swining dibagi 2. Siapa yang dari awal sama sekali tidak berniat? Jalankan sesuai aturan. Siapa yang andalkan jabatan pemerintah? Ditempatkan dalam proyek. Siapa yang selalu memperlakukan orang lain seperti bodoh? Dibuat berputar-putar.
Ayo, pukul aku sayang. Jangan panggil aku sayang. Panggil aku si empat. Baik si empat. Proyek dibagi dua. Aku yang setuju. Saat itu jika aku tidak setuju, kau ingin menikahi kakak kedua atau ketigaku. Soal siapa yang memperlakukan siapa seperti bodoh. Apa kau sudah terlalu lama menikah? Sampai lupa alasan kita menikah dulu. Aku tentu tidak akan melupakannya. Waktu itu keluarga Fukami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sepetak tanah yang sangat berharga. Baru memilih bekerja sama denganmu. Lepaskan. Lakukan semaumu. Kau pikir kau masih istriku. Beraninya kau jangan melepaskannya seumur hidup. Wah, ini semacam pengakuan cinta padaku ya. Waktu kita menikah dulu, kau tak pernah bicara manis seperti ini. Kau benar-benar tak mau berpisah dengan baik-baik. Baik, saham Cai Yuanyi harus kuambil separuhnya. Mimpi kali. Tidak mungkin. Aku tak setuju. Begitu kau melangkah keluar, aku akan langsung suruh media terbitkan berita. Nona Fu keempat setelah bercerai, berada di dalam ruangan gelap dengan Jiang Chenglin selama beberapa jam. Nona keempat Fu terlihat sangat kesal. Tampak terburu-buru. Diduga upaya perdamaiannya gagal. Jiang Chenglin, aku di sini. 20%, 50%, 30%, 50%. Berhenti selagi masih baik. Oke. Apa maumu? Tiba-tiba aku tidak mau saham lagi. Aku mau. Kamu. Furuan, kau berani mengacungkan pisau padaku. Apa kau menyesal? Malam ini tidak menabrakku sampai mati? Atau menyesal? Saat aku baru saja masuk tadi, tidak langsung menusukku sampai tewas? Bisa mencapai posisi seperti sekarang. Masih suka main kasar. Tidak heran di luar semua bilang keluarga Fu. Seperti anjing yang pantang naik meja. Jiwa putri tapi nasib pesuruh. Sama seperti ayahmu. Kenapa tidak lanjutkan? Perceraian sudah selesai. Cai Yuanyi adalah milikku. Antara kita sudah berakhir. Oh ya. Ini hadiah perceraian dariku untukmu. Selamat atas perceraian kita. Kalian berdua ini keributannya besar sekali ya. Lihatlah. Ada pendarahan. Aku punya plester, tempelkan ini. Kamu mau apa? Ini karena khawatir kamu tidak bisa tidur malam ini. Minumlah. Ini siapa yang kasih? Furuan. Dia yang kasih ke kamu? Kura-kura hijau. Jangan bilang begitu. Ini cocok banget sama baju yang kamu pakai. Hijau ditambah hijau. Furuan. Beberapa orang. Masa masih bisa makan sarapan? Aku lihat. Orang di samping Jiang Chenglin. Sedang bersama orang dari kamar dagang Ye Cheng. Aku dengar. Katanya Ye Cheng mau bangun semacam panti liao yang komersial. Aku dulu juga pernah dengar. 8. Ye Cheng mungkin akan mengembangkan layanan kesehatan komersial. Tapi proyek semacam ini jarang dilakukan di dalam negeri. Investasinya besar. Risikonya tinggi. Karena itulah aku langsung cocok dengan Jiang Chenglin. Bersiap mengerjakan proyek sulit ini. Proyek ini mendapat banyak perhatian di dalam negeri. Kalau percobaannya berhasil, ia akan menjadi ladang emas berikutnya. Kakak keempat, melihat situasi saat ini, meskipun kau berhasil mendapatkan kendali penuh atas villa pegunungan ini, apa gunanya? Mantan kakak ipar kita. Toh dia adalah keluarga tua mapan di Mingzu. Sementara keluarga kita hanya pendatang baru. Benar, benar, benar. Lengannya takkan bisa melawan paha. Sudah bersusah payah seharian. Selama dia ingin bersaing dengan kita, proyek Night City ini pasti bukan milik keluarga kita. Kalau begitu semua yang kita investasikan sebelumnya, investasi dalam jumlah besar, sumber daya manusia dan material, semuanya akan hilang percuma. Sebenarnya apa yang ingin kalian katakan? Kakak keempat, bagaimana kalau kamu menyerahkan 55% saham?
dari Villa Swiningmu kepadaku sepenuhnya. Dengan begitu, mungkin Jiang Sisao tidak akan bercerai. Berani melawan keluarga Fu. Izinkan kami ikut proyek. Mau bagi-bagi keuntungan. Ide bagus. Masih ada permintaan apa lagi? Juga posisi di root perusahaanmu. Serahkan saja padaku. Termasuk semua yang atas namamu. Semua mobil mewah dan rumah mewah. Berikan semuanya padaku. Itu yang terbaik. Kamu, kakak keempat. Apa maksudmu ini? Aku cuma mau bikin kalian sadar. Hari belum juga gelap. Sudah mimpi siang bolong. Aku peringatkan kalian. Buang jauh-jauh pikiran yang tak seharusnya. Atau siapapun yang berani ikut campur. Aku tak segan menghabisi mereka sekaligus. Berani-beraninya kau semena-mena pada kami di sini. Kalau memang jago, lawan saja Jiang Chenglin. Itu memang rencanaku. Ayo Miss, ku beri pesta lajang untukmu. Pesta jomblo. Kamu masih punya urusan penting apa tidak? Justru kamu yang masih punya urusan penting apa tidak? Sekarang apa yang paling penting? Harga diri. Sialan. Kamu rela menerima penghinaan ini. Aku tidak rela. Di pesta ulang tahunmu dikasih barongsai tanduk hijau. Kamu lihat sekeliling. Siapa yang lebih biadab dari Jiang Chenglin? Katanya masih terlibat di proyek Night City. Menjegal kamu. Kamu juga tahu soal ini. Dia sudah tidak punya hati padamu. Sudah bercerai. Apa hakmu menjaga kesucian untuknya? Perkataanmu masuk akal. Kamu yakin yang kau carikan untukku? Semua pria tampan terbaik. Atau aku akan marah. Sahabatku, kau boleh meragukan gendermu. Tapi jangan ragukan seleraku. Yang bisa datang hari ini. Cuma ada 2 syarat. Lajang dan cukup tampan. Kok kamu satu pun tidak ada yang kau suka? Yang enak dilihat memang belum kulihat. Malahan. Datanglah si tukang cari gara-gara. Siapa yang menyuruhnya masuk? Lajang dan cukup tampan. Hanya untuk 4 kata ini. Dia juga harus ikut meramaikan. Kurasa tidak hanya itu. Dia pasti datang untuk buat keributan. Percaya atau tidak, lihat saja. Cepat pilih satu. Jangan mau kalah sebelum bertanding. Yang tidak tahu, pasti kira ini pesta jomblo. Diadakan khusus untuk dia. Yang lain sudah pacaran. Cuma dia yang cari perhatian. Sial. Anggap saja dia seperti monyet atau public relations pria. Coba lihat dari sisi lain. Bukan berarti tidak menarik sama sekali. Dia ingin main. Aku masih belum mau kasih dia panggung. Menginjak-injak orang sampai ke depan rumah. Jiang Chenglin memang agak keterlaluan. Sudah keterlaluan sekali. Suara nyanyian ini. Senior Yuan, Wen. Senior Yuan, Wen. Wen Xian. Aku ingat, Wen Xian ini dulu pernah ngejar kamu kan? Waktu itu dia ada di depan kelas kita. Lagu yang dinyanyikan juga lagu ini. Katamu, kenapa waktu tidak meninggalkan bekas? Di wajahnya, dengan wajah seperti ini. Meskipun marga bukan Wen, pasti hidupnya berkecukupan selamanya. Daripada berandai-andai, lebih baik bertindak. Tapi sekarang keluarganya sudah jatuh. Kamu punya mobil sport dan rumah mewah. Langsung cocok. Dia muncul sambil menyanyikan lagu ini. Jangan-jangan kamu kira dia mendekatiku? 10 tahun yang lalu, aku pernah menyanyikan lagu ini untuk seorang gadis.
ingin memberitahunya bahwa aku menyukainya. Sekarang aku menyanyikan lagu ini untuk kalian semua. Selamat Natal. Aku kembali. Perasaanku dibanding 10 tahun lalu hanya bertambah, tidak berkurang. Aku merindukanmu. Kenapa baru pulang sore hari? Langsung sibuk naik panggung. Jadwalnya cukup padat ya. Ada masalah di Night City? Selama masih ada perempuan di dunia ini, aku takkan pernah punya masalah. Oh ya, aku kembali untuk mantan istrimu. Apa maksudmu? Dulu, istri teman tak boleh diganggu. Tapi sekarang, masa mantan istri harus dihormati juga? Kalau tidak tahu, orang akan kira aku menikahi Furuan selama 10 tahun lebih. Saat dia tidak bersamaku, kamu kan sibuk persiapkan ulang tahun ibu angkat, yang ke-50, atau jemput antar pacar kecilmu. Nggak lihat kamu sopan banget. Kakang lama tidak bertemu. Ruan kenapa baru datang? Aku kangen banget peluk dong. Aku kangen banget peluk dong. Aduh jangan macam-macam. Aduh jangan macam-macam. Waduh jadi aneh deh. Kayaknya temanku dikibulin. Cahaya hijaunya sudah muncul. Ante, nanti kamu ada waktu? Ayo kita pergi makan makanan tengah malam. Boleh. Sekarang juga aku ada waktu. Aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Rasa khas Mingzu yang otentik. Furuan. Baru saja bercerai. Kamu sudah tidak sabar mencari pengganti? Ini kan belajar darimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hidup ini harus terus berjalan. Pasti ada saatnya kita dipermalukan. Kiao Zunan. Diam saja. Tidak ada yang anggap kau bisu. Justru kau ini. Orang yang masih belum bisa move on. Meski agak merusak suasana. Tapi aku tetap ingin bertanya. Aruan, apa kau pergi karena aku? Kalau begitu aku akan naik mobilnya sekarang. Kau masih sama seperti waktu kecil. Suka bercanda. Aruan. Boleh aku memelukmu? Ini hadiah pertemuan kita. Masih ada lagi. Mau tidak? Apapun yang kau beri, aku suka. Waktu kecil suka. Sekarang juga sama. Seorang playboy. Bisa setia padaku. Katakan saja langsung. Apa sebenarnya tujuanmu mencariku? Baiklah. Kalau begitu aku bicara terus terang saja. Daerah pengembangan Nanling, Yecheng. Lahan di sana sangat luas. Sebagian dijadikan kawasan berikat. Sebagian lainnya untuk panti jompo komersial. Aku sudah lama berkecimpung di Yecheng. Aku punya koneksi tapi tidak punya modal. Sedangkan kamu, justru sebaliknya. Syaratnya, sudah kukatakan aku menyukaimu. Kamu memang tidak pernah percaya. Jiang Chenglin juga bilang begitu padaku. Kalau begitu dia setidaknya pernah memilikinya setahun. Villa Swinning 800 juta. Kamu punya? Aku tidak punya. Ayah, bukannya ayah ada di rumah sakit? Kau sudah pulang? Itu sudah jelas. Ayah mendengar kabar tentang kamu. Di pesta ulang tahun dipermalukan di depan umum. Sudah mempermalukan keluarga Fu. Aku sengaja kembali untuk menghajar kamu. Anak angkat. Fu Jing, perhatikan kata-katamu. Ayah, aku tidak mengada-ada. Sekarang siapa di Mingzu yang tidak tahu? Ayah kandungnya Furuan adalah Fu Changyi. Fu Changyi diburu musuh sampai tewas. Kamu sebagai saudara kandungnya mengadopsi mereka, janda dan anak yatim itu. Dan dia si anak bawang ini. Mana bisa dibandingkan dengan aku, anak kandung, bajingan. Ayah, bagaimana bisa kau memukulku, anak kandungmu sendiri? Hanya karena dia seorang anak angkat. Apa salahnya anak angkat? Ruan telah memanggilku ayah selama 20 tahun. Meski tidak ada hubungan darah, tapi ikatan kita lebih dari ayah dan anak kandung. Bahkan lebih dekat daripada kau, anak kandungnya. Dengan hak apa kau berlaga di hadapannya? Ayah. Ayah besok harus pergi rawat inap lagi. Kali ini ayah pulang khusus. Hanya ingin memberitahumu. Apa yang ingin kamu lakukan, ayah dukung sepenuhnya. Lakukan dengan tenang. Jika ada masalah,
Ayah yang tanggung. Ayah. Iya. Kamu ini putri orang kaya. Makanan kesehatan kelas atas tidak dimakan. Pagi-pagi pergi makan bubur. Toh dari kecil sudah terbiasa minum ini. Jiang Chenglin. Kalian pergi ke sana. Jiang Chenglin, kau. Pelankan suara. Kau. Jiang Chenglin, kau sebaiknya kau beri aku. Kau sebaiknya beri aku penjelasan. Cih, setiap kali kau muncul, selalu ada banyak orang mengejarku. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini. Setiap akhir pekan kau rutin pergi ke Jinhe. Ingin mengejar kau. Masih perlu pilih hari. Begitu perhatian dengan jadwal pribadiku. Benar-benar tidak berguna. Banyak sekali orang. Tidak ada yang melukaimu. Mengada-ada seperti pahlawan kesiangan. Hanya untuk menghilangkan kecurigaan padamu, aku ingin mengancammu. Masih perlu sembunyi-sembunyi. Ya juga, kalau memang kau yang menyuruh mereka, kau juga tidak akan mengingatkanku. Kau khawatir tentang aku. Aku tidak khawatir tentangmu. Furuan, sulitkah mengaku kalau kau peduli padaku? Kau, hanya berdua kita di sini. Katakanlah diam-diam padaku. Aku tidak akan bocorkan. Apa ini bisa disebut menyodorkan diri ke pelukanku? Aku peluk leluhurmu. Hei, jangan melawan lagi. Terus melawan pun bagian sana tetap lembut. Dasar kamu anjing. Kamu suka berhayal sekali. Mendingan kamu pikirkan. Setelah kamu mati nanti, apa aku akan bakar uang kertas untukmu? Jika benar ada hari itu, aku pasti akan menyeretmu ikut. Besok pergi ke Night City. Lelang Nanling. Aku dapat 2 undangan. Maaf ya, pacar baruku sedang menungguku. Permisi, saya pamit dulu. Makasih. Sudah capek ya? Kau sendiri yang mengantarku ke Night City. Bekerja untukmu. Capek apapun tidak masalah. Buah pahit tetaplah buah. Tidak manis tapi bisa haus. Sekarang mau kemana? Kau mau kemana? Hotel. Kalau begitu aku ikut denganmu. Aku kan tidak punya rumah di Night City. Jangan-jangan kau mau bilang, tinggal bersama aku saja. Aku dengar dari ponsel seseorang. Aku pacarnya. Maaf ya, pacar baruku sedang menungguku. Aku permisi dulu. Hubungan kita seperti ini. Kalau tidak tinggal bersama, apa Jiang Chenglin akan curiga? Hubungan kita apa? Kau cuma salah satu dari banyak orang yang ngejar aku. Antara kita berdua, kita tidak punya hubungan untuk bahas topik seperti ini. Yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah cara dalam kerjasama ini untuk dapat lebih banyak uang, bukan menaruh perhatian padaku. Baiklah, adik tingkat. Kakashi. Kakashi ditebas di jalan. Urusan sebesar ini. Keluarga Jiang ternyata tidak ada gerakan sama sekali. Ternyata Ye Cheng. Ada hal yang lebih penting dari nyawa. Aku kira tadi,
Hari ini kamu bawa pacar ke sini. Kamu ada perlu sama dia? Aku kasih nomor HP-nya. Nggak usah, aku kan teman sekelasnya dulu. Dari dulu sudah punya nomornya. Aku ganti 3 meja belajar. Semuanya mantan pacarnya. Wah, kebetulan banget. Si 4, lain kali hati-hati. Jangan sampai yang terluka bukan cuma tanganmu. Iya, betul. Di bahunya masih ada bekas gigitan. Aku baru saja pergi ke toilet. Kenapa kamu tidak menungguku? Aku justru ingin masuk mencarimu. Tapi aku takut orang di dalam tidak mengizinkan. Masa sih? Keduanya benar-benar sedang berdua. Tadi di dalam hanya aku sendiri. Ah, belum sarapan. Rasanya mual. Kalau begitu makan lemon untuk meredakannya. Jangan cemburu terus. Loh, bukannya ini sebelumnya. Sial, mengandalkan nenek kaya berusia 50 tahun lebih. Tuan Wen yang dalam 2 hari saja untung 80 juta. Kenapa begitu memperhatikan aku, tertarik padaku? Maaf, aku punya masalah dengan kebersihan. Tidak sepertimu yang hanya mau memakai barang bekas. Su Zhengmeng, kau ini sindir aku secara tidak langsung. Siapa ini? Berani sekali bicara seperti itu pada Nona Fu. Ini adalah sekretaris ketua kamar dagang Ye Cheng. Juga pengusaha senior di Mingzu. Cucu dari tua Su Baisong. Putri sosialita papan atas Mingzu yang sesungguhnya. Nona Fu, jangan berpikir berlebihan. Aku hanya tidak suka dengan beberapa orang yang menggunakan cinta sebagai kedok. Hanya memanfaatkan mantan suami untuk keuntungan. Perilaku hina mengeruk uang. Bukannya kita tidak mampu makan. Buat apa dapatkan uang dengan menjual diri? Kamu cemburu apa lagi di sini? Lagi pula tidak ada yang suka padamu. Kamu, sekalipun aku mengincar uang dan nyawa. Kapan giliranmu? Membelanya yang merasa tidak adil. Kau ini siapa dia? Aku. Waktu sedang kuliah di luar negeri. Pernah pacaran dengan Cheng Lin. Menurut tata krama, kau harus memanggilku senior. Atau kakak. Menurut tata krama, kau harus memanggilku senior. Atau kakak. Aduh, entah siapa yang dulu di luar negeri. Dengan memaksa menempel terus pada Jiang Laosi. Seperti plester yang lengket. Hanya pacaran 2 bulan sudah dicampakkan. Bahkan sempat mau bunuh diri dengan lompat gedung. Gitu aja. Beraninya kamu mengatur senioritas di sini. Diam. Dasar perempuan gila. Nggak kenakan. Cheng Lin, kamu mau kemana? Aku memang tak tahan melihat sikap Furuan. Yang munafik itu. Baru beberapa hari lalu dia habis-habisan memanfaatkanmu. Sekarang dia sudah berjalan dengan Wen Xian seenaknya. Sudah jelas dia sedang menghinamu. Tapi kau seharusnya tidak membicarakannya. Urusan antara kami berdua. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau takut Furuan tahu bahwa kita pernah berpacaran? Kau menyukainya. Bukankah sebelumnya kalian menikah karena bisnis? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Kamu tahu apa namanya batasan? Aku tidak suka orang lain tanpa izinku. Sembarangan mengambil keputusan untukku. Fuyuan Wenxian. Furuan Wenxian. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Tempat tidur nomor 32. Kenapa baru datang sekarang? Aku baru saja menerima teleponmu. Langsung ke sini. Ada apa ini? Kau jadi korban jebakan, ya? Tanpa sepatah kata, langsung menyerang. Aku bisa bertemu lagi denganmu semata-mata karena nasibku baik. Kau pernah menyakiti siapa? Siapa yang mungkin kusakiti? Setiap orang kupuji. Jangan-jangan Jiang Chenglin. Periksa. Siapa yang menyuruh orang memukul Wenxian? Kenapa? Kau mau membalas dendam untukku?
Siapa menyakitimu? Kusakiti dia. Baik. Orang yang memukulmu disuruh oleh Su Zhengmeng. Untungnya bukan Jiang Chenglin. Kalau dia cemburu padaku, aku pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Sudahlah, menyuruhmu membalas dendam untukku. Hanya bercanda. Bagaimanapun juga, Su Zhengmeng adalah anak angkat Dou Hailong. Menyakitimu berarti menyakitiku. Kau boleh berhitung, tapi aku tidak. Benar juga. Memukul anjing harus lihat tuannya dulu. Aduh, lenganku tak bisa diangkat. Tak perlu tepuk dada tunjukkan kesetiaan. Jangan banyak bergerak. Bicara yang serius. Soal proyek itu, kau tak perlu khawatir. Kami masih punya orang lain. Su Zhengmeng. Meski dia anak angkat Dou Hailong, tapi tak lebih dekat dari keponakan kandungnya. Chen Huan. Kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar kau menyebut orang ini? Tentang Chen Huan ini. Karakternya tidak begitu baik. Aku khawatir kau akan dirugikan saat berurusan dengannya. Kau carikan hotel. Undang Su Zhengying untuk minum teh beberapa hari. Jangan gunakan kekerasan. Tapi sebelum aku mendapatkan surat undangan Nanling, siapapun tidak boleh menemukannya. Kau yakin mau karena Wen Xian? Mengusik Su Zhengying. Sudah lama kita di Yecheng, tapi belum pernah sekalipun bertemu pimpinan. Kalau dia bisikkan sesuatu ke walinya, itu tidak menguntungkan bagi kita. Tapi baru saja Wen Xian menyebut seseorang. Keponakan Dou Hailong, Chen Huan. Dia pasti akan datang untuk menemuiku. Baik, nona keempat. Oke, aku mengerti. Seperti dugaanku, mantan istriku ini akhirnya tidak tahan lebih dulu bertindak. Nona Fu, aku Chen Huan. Malam ini ada acara, kita ketemu ya. Chen, sudah lama mendengar namamu. Senang bertemu Anda, Tuan Chen. Nona Fu, kenapa duduknya jauh-jauh? Aku kan bukan orang galak. Kau harusnya tahu. Kenapa aku mencarimu? Alasanku pribadi adalah untuk Nanling. Jika ada permintaan lain, bisa juga. Hua Jing sudah kenal Tuan Chen. Jangan terlalu rendah hati. Saat ini yang terbaik di bidang medis komersial, hanyalah kamu dan keluarga Jiang. Jiang Chenglin sedang berada di Yecheng. Nona Fu harus segera membuat rencana. Silakan sebutkan harganya. Aduh, sekretaris paman saya, anak angkat perempuan Su Zhengsuo. Masalah kehilangannya. Diam-diam orang bilang kau yang menculiknya. Jadinya meski aku ingin merekomendasikanmu, aku takut pamanku tidak mau menemuimu. Tapi kalau aku bilang ke pamanku, kau adalah pacarku, ini tidak sulit. Ah, hei, temani aku semalam. Kau temani aku semalam. Bicarakan bisnis bukan cinta. Mau kerjasama atau tidak tinggal sepatah kata. Tidak perlu repot semalaman. Waktu Nona Fu mengerjakan Villa Suining. Tapi kamu tidak bilang begitu ke Jiang Chenglin, kan? Kau sekarang jadi berani. Mulai jual kemampuan, bukan jual tubuh. Ah, Furuan, kamu mau apa? Kamu berani memukulku. Paha harimau. Bukan sembarang orang boleh pegang. Cepat panggil orang. Nanti masih ada yang lebih seru. Buru-buru apa? Hiks hiks. Kamu berani sekali memilih orang. Jiang Chenglin setidaknya punya wajah yang tampan. Kamu bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambutnya.
Pergi tangkap dia dan bawa ke sini. Aku akan menghancurkan rumah sakit. Kamu menyuruh orangmu menculik Wen Xian. Ya, oh, hanya karena mantan istrimu menculik Su Zhengying. Apa yang kamu pikirkan? Aku menculiknya. Karena dia diam-diam. Membantu orang menjalin hubungan dengan Nanling. Membantu Furuan. Mereka mungkin belum tahu. Kali ini Nanling tidak berencana tender terbuka. Ingin menggunakan sistem undangan. Hanya ada 5 kuota. 3 di antaranya sudah ditetapkan internal. Kamu salah satunya. Lalu dari 5 perusahaan ini, cari satu untuk bekerja sama. Bagaimanapun Furuan berusaha, tetap tak bisa menandingimu. Jadi sebenarnya kamu benci Wen Xian. Atau benci mantan istrimu? Aku benci orang yang sok pintar. Ku dengar, Furuan akhir-akhir ini dekat dengan keponakan laki-laki Do Hailong. Mereka sangat akrab. Furuan bertindak kejam dan tangguh. Dia pasti ingin masuk ke dalam permainan sendiri. Dengan memanfaatkan Chen Huan untuk mengancam Do Hailong. Dia memaksa Do Hailong memberikan surat undangan padanya. Kamu tidak takut dia akan mengalahkanmu lagi? Sekarang aku tidak perlu melakukan apapun. Cukup tunggu sampai Chen Huan memperbesar masalah. Aku numpang saja. Temui Do Hailong. Kau juga jangan bilang Furuan serakah. Kalian berdua sama saja. Do Hailong sekarang menutup diri. Tidak mau menemui siapapun. Jika kau ingin dia menemuimu. Kecuali Chen Huan membuat masalahnya. Sampai tidak ada ruang untuk berkompromi. Tapi jika Chen Huan melakukannya. Kecuali kalau kau yang melakukan sesuatu. Yang membuatnya mengingkari sanak saudaranya. Dilempar telanjang di gudang. Siapa sangka dia bisa seperti ini. Aku bahkan sengaja pamer di luar selama beberapa hari. Dia bahkan tidak mencari-cari kesalahanku. Sekarang aku tidak mungkin telepon dia dan bilang, kau bukan hanya mukanya yang jelek. Semua bagian tubuhmu yang terlihat. Jelek semua, kan? Kau serius? Laki-laki manapun tidak akan terima hal seperti ini. Juga tidak akan aktif memberitahu orang luar. Apa yang telah kau lakukan padanya? Apa yang kau lakukan padanya sekarang? Hanya kau aku dan dia yang tahu. Jadi dari luar terlihat, dialah yang cari masalah denganmu. Dialah yang terus mendesak. Sementara kau terpaksa dari awal sampai akhir. Kau benar-benar licik. Oh iya. Aku lupa bilang waktu itu. Tentang dirimu ini. Wajahmu tidak cukup. Setiap bagian tubuhmu yang terlihat. Sama sekali tidak menarik. Chen Huan mengajakku bertemu di Guangdelou malam ini. Dia bahkan bilang siapa yang tidak datang berarti pengecut. Katanya cuma kita berdua. Jadi pengecut. Tiga, dua, Nona Fu keempat. Aku minta maaf padamu. Aku salah. Aku tak bisa mengenali orang hebat. Maafkan aku. Aku akan perkenalkan kamu. Siapa yang ingin kamu temui, aku pasti akan membantumu. Jangan takut, aku datang. Jangan takut, aku datang. Aduh, aduh. Apa maksudmu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak jelas apa. Kakak, mata kau buta ya? Luka di tubuhku tak kau lihat? Hah? Barusan tangan mana lagi yang menyentuh? Kak, jangan-jangan-jangan.
Kok di mana-mana selalu ada urusanmu? Si empat, jangan pelit dong. Kau pakai Chen Huan untuk mengancam Dou Hailong. Bukannya hanya untuk proyek Dou Hailong dari Nanling itu, aku juga ingin bertemu Dou Hailong. Kau yang pasang panggung. Aku malah bantu kau main sandiwara. Hei, menurutmu aktingku tadi gimana? Meski bukan bantuan di saat sulit, paling gak jadi penghias yang udah bagus. Lalu Wen Xian merusak hubunganku. Aku mengusirnya dari Ye Cheng. Sudah cukup baik padanya. Dia bahkan tidak memintaku menyerahkan Su Zeng. Sebagai ganti, dia menyingkirkan Wen Xian. Bukan karena Su Zeng Ning. Dou Hailong mengundang kita untuk bertemu. Hari ini saya mengundang kalian berdua ke sini. Saya ingin mewakili keponakan saya Chen Huan, untuk menyampaikan permintaan maaf kepada kalian berdua. Untuk sementara, anggap saja teh ini sebagai pengganti arak. Ketua Dou, tolong turunkan gelasnya dulu. Ketua Dou terlalu sungkan dengan posisi Anda sekarang, tapi Anda masih mau merendahkan diri demi keluarga, kepada kami yang muda dan tidak dikenal, untuk meminta maaf. Cheng Lin juga sangat mengagumi. Anda terlalu memuji, Tuan Jiang. Sebelumnya saya sering mendengar kedua orang berasal dari keluarga terpandang. Sejak kecil menerima pendidikan tinggi, mengerti tata krama dan sopan santun. Hari ini saya bertemu langsung. Ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Tidak seperti Chen Huan itu. Hanya menciptakan masalah bagi saya. Ketua Dou, Anda salah ingat. Keluarga Fu bukanlah keluarga terpandang. Apalagi mengerti yang namanya sopan santun. Sejak kecil, ayahku selalu bilang padaku, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Hanya ada konsekuensi yang tidak sanggup ditanggung. Ini berlaku di usia berapapun. Kita harus bertanggung jawab sendiri atas tindakan kita, dan menanggung risikonya. Apa maksud kalian berdua? Silakan bicara langsung. Chen Huan akhir-akhir ini terus mencariku, memaksa untuk membawaku menemuimu. Katanya sebagai istri keponakanmu, mau menyerahkan proyek Nanling kepadaku. Aduh, mantan istri tetaplah istri. Kami berdua memang suka bertengkar, tapi bukan berarti sembarang orang boleh berteriak-teriak seenaknya. Tak ada yang mengajarinya mengutak-atik barang orang lain. Gampang main api dan terbakar sendiri kan? Barang orang lain. Jiang Chenglin jelas memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukanku. Bicara hal yang serius. Iya, Chen Huan sekarang menanggung akibat perbuatannya sendiri. Hari ini aku bukan mau membelanya. Aku mengundang kalian berdua ke sini. Pertama, sebagai orang tua, aku ingin meminta maaf pada kalian. Kedua, dari sudut pandang asosiasi dagang, aku secara resmi ingin mengundang kalian untuk berpartisipasi dalam proyek Nanling. Kuharap kalian berdua, tidak karena alasan pribadiku, akan mempengaruhi kerjasama kita di bidang pekerjaan. Maksud CEO Jiang adalah, aku tidak mau proyek ini. Apa? Jiang Chenglin, lagi-lagi kau mau main apa? Menyelesaikan dengan proyek, daripada dibilang aku cari uang tapi tak punya muka. Aku lebih peduli dengan muka mantan istriku. Asal Bapak Fu senang, semuanya bisa dibicarakan. Harus bagaimana? Tidak perlu aku ajarin, kan? Ngerti, ngerti, ngerti. Kedepannya, dimanapun Bapak Fu muncul, kalau Chen Huan berani mengganggu Nyonya Fu lagi, tidak usah kau turun tangan. Aku sendiri yang akan mematahkan kedua kakinya. Biar dia kehilangan muka. Dia bisa malu sambil berbaring di rumah. Bagus. Kalau begitu undangan internal Nanling ini. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Terima kasih, Nona Fusi. Terima kasih, Tuan Jiangxi, atas sambutannya. Hei, Furuan. Kenapa ada 2 lembar?
Do Hailong ingin melindungi keponakannya, tapi dia juga tak ingin bermusuhan denganku dan Jiang Chenglin. Jadi dia hanya bisa memberi kami berdua. Aku setuju. Jiang Chenglin tidak mau. Apalagi yang dia inginkan? Aku memang tidak senang menyelesaikan dengan proyek, daripada orang bilang aku cuma mau uang tanpa harga diri. Yang lebih kuperhatikan adalah harga diri mantan istriku. Asal Bapak senang hati, semua bisa dibicarakan. Siapa yang bisa lebih biadab darinya? Dia tidak hanya ingin undangannya, dia juga ingin Do Hailong merasa ketakutan, berebutan, menyodorkan undangan itu ke tangannya. Aku baru saja mengundang Su Zhengying minum teh. Dia langsung membebaskan Wen Xian. Memberitahuku bahwa Wen Xian sudah aman, tapi tidak menyebutkan syaratnya. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Chenglin, Amon seharusnya tidak berpikir untuk memukul orang. Kali ini dia yang salah. Aku hanya punya satu cucu perempuan. Tolong bantu aku mencarinya. Pasu salah orang. Kamu tidak mau membantu Asuo. Apa karena dia menyinggung perasaan Dekan Fu? Ya. Di seluruh Mingzu, siapa berani menyinggung perasaannya? Walaupun berani, tidak akan ada yang sengaja melakukannya. Yang penting Amon bisa kembali dengan selamat. Aku punya hubungan dekat dengan Do Hailong. Proyek Nanling. Aku bisa buat dia memilih semua untukmu. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Tuan Su. Asal dia bahagia. Urusan lain, tentu bisa dibicarakan. Aku ingat dia punya sahabat karib bernama Shen Quanzhen. Dia pelukis tidak terkenal dari kalangan bawah. Kudengar tahun ini dia bahkan mengadakan lelang karya seni. Rezeki. Pergi. Beli semua lukisan Shen Quanzhen. Dukung dia menjadi pelukis ternama di Tiongkok. Apa yang kamu katakan benar? Chenglin. Amon baru saja menelepon saya. Dia meminta kita bebaskan Wan Renyan dulu. Baru biarkan Aing kembali. Tapi kamu tenang saja. Tidak peduli saya ada di keluarga Su atau tidak. Keluarga Su akan tetap mendukungmu. Furuan mengajukan syarat. Artinya suasana hatimu lumayan baik. Baik. Wen Xian muncul di bandara. Yang penting kau baik-baik saja. Suruh orang transfer uang ke rekeningnya. Bebaskan Su Zhengzuo. Sudah keterlaluan sekali. Jiang Chenglin bawa pacar barunya lagi. Pamer di depan umum. Dia berani bawa dia ke tokoku, Miss Wu. Jiang Chenglin. Kamu longgarkan tinjumu dulu. Kamu juga tidak suka dia. Marah besar dari mana ini? Bawa pacar baru menari di hadapanku. Takut sekali kamu tidak tahu. Aku marah untukmu. Jangan lihat kami dengan kacamata kuda. Dulu kita menikah. Adalah hubungan kerjasama. Sekarang juga begitu. Pernahkah kamu lihat? Urus jodohnya rekan kerja. Apa kau serius dengan ucapanmu? Tentu saja. RG Jiang Chenglin berani membawa wanita di depan kantor urusan sipil ke sini. Permisi, boleh mengganggu sebentar? Tidak. Ada tahi lalat di sudut mata. Yang satu ini tidak mengerti adat. Di rumah masih ada satu lagi yang persis sama. Lain kali akan kuperkenalkan padamu. Mei, kebetulan sekali bertemu kamu. Sebelumnya aku sudah berjanji padamu. Aku ingin membawa kembar identik dari rumah. Untuk kutunjukkan padamu. Temui mantan istri ini. Kakak keempat terlalu sungkan. Tapi setelah bercerai, kok permainan bulumu semakin payah. Ayo kita bertanding. Kau satu tim dengan Feng Xing. Kita main ganda. Yang kalah yang bayar. Pergi.
Furuan. Wilon, kakimu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pacar barumu main bolanya lumayan bagus. Bukan sembarang orang bisa dapat pujian darimu. Aku kalah karena kemampuanku memang tidak sebaik dia. Hari ini, aku yang traktir. Tapi dia bagus bukan berarti kau bagus. Tapi dia bagus. Artinya aku mengalahkanmu sekali.